di saat pendapat kita benar, belum tentu pendapat orang salah. Nah, daripada kelamaan, langsung aja kuy kita ke TKP. Dede nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia. Saya dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi penanaman nilai-nilai Pancasila melalui moderasi beragama dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Aduh, judulnya aja udah panjang banget ya. Berat banget kayaknya ya. Complicated banget kan? Daripada kelamaan, langsung aja kuy kita ke pembahasan. Oke, let's roll. Sekarang ini saya akan melakukan diskusi bersama dengan generasi muda yang ada di sekitar rumah saya. Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita simak. Oke, sekarang saya mau keluar, mau mencari target-target yang akan saya tanyakan. Nah, sebelum saya keluar, saya akan membawa alat perang nih yang wajib kita bawa kalau mau keluar. Apa itu? Masker. Kita pakai alat perangnya dulu. Sediakan hand sanitizer. Yuk. Oke, kita mulai ya diskusi kali ini mengenai moderasi beragama. Nah, sebelumnya kalian itu udah pernah dengar belum mengenai moderasi beragama? Sudah. Oke, sudah. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Ya, silakan. sikap tengah dalam memahami ajaran agama. Jadi kita itu harus berada di tengah, tidak boleh berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kita harus adil. Contohnya, kita harus saling menghargai agama lain. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya video yang satu ini. Jadi, pertama, moderasi beragama itu bisa dipahami sebagai sikap tengah dalam memahami ajaran agama. Nah, di dalam Islam, konsep moderasi ini sering disamakan dengan istilah Islam wasatiyah yang secara umum juga dijadikan dasar dalam prinsip-prinsip moderasi dalam beragama, terutama dalam perspektif keislaman. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Maksud dari ayat ini yaitu semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, ataupun suku bangsa. Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan. Tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maksud dari ayat ini yaitu perintah berhubungan baik kepada kerabat dan kita harus berlaku adil serta berbuat kebajikan agar terhindar dari perpecahan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai indikator moderasi beragama. Ada berapa indikatornya? Ada 4. Yang pertama itu apa sih? Pertama itu komitmen kebangsaan. Maksud dari komitmen kebangsaan ini untuk melihat sejauh mana
cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau sekelompok orang tertentu terhadap ideologi negara, khususnya komitmennya dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua itu toleransi, yaitu kita memberikan ruang kepada orang lain dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya meskipun bertentangan atau berseberangan dengan pendapat kita sendiri. Yang ketiga itu anti radikalisme dan kekerasan. Misalnya nih, kita punya perbedaan pendapat dengan teman atau mungkin saudara atau mungkin orang yang baru dikenal. Nah, cara mengaksesnya bagaimana? Dengan kita musyawarah, kita cari jalan tengahnya apa, mana yang adil untuk kita, mana yang adil untuk orang tersebut juga. Jangan karena kita merasa diuntungkan terus kita jadi bersikeras gitu kalau pendapat kita itu yang benar, padahal sebenarnya salah. Di saat pendapat kita benar, belum tentu pendapat orang lain salah, dan di saat pendapat orang lain salah, belum tentu pendapat kita yang benar. Kita harus sama-sama mencari jalan tengahnya, gimana caranya menyelesaikan permasalahan tanpa adanya kekerasan. Selanjutnya yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita ada teman baru nih yang baru datang. Siapa namanya? Alia. Kelas berapa Alia? Kelas 3. Oke. Nah, dari video sebelumnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa moderasi beragama itu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, watak, sebagai ekspresi sikap keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Nah, jadi kalian udah paham belum moderasi beragama itu apa? Oke. Dan selanjutnya pembahasan kita itu mengenai moderasi beragama dalam bernegara. Ada berapa? Ada 7, yaitu saya mengambil dari perspektif keislaman. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, adil. Yang kelima, tidak membebani orang lain. Yang keenam, amanah. Dan yang ketujuh, keteladanan. Oke teman-teman, kita kedatangan teman baru lagi nih, yang tak lain dan tak bukan adik saya sendiri. Sepertinya pembicaraan kita seru banget ya, sampai banyak yang mau ikutan. Mas berapa adikku? 5. Namanya? Garamsya. Nah, pembahasan terakhir dari video ini yaitu bagaimana cara kita menerapkan atau merealisasikan moderasi beragama di Indonesia ini dengan keberagaman dan kemajemukan yang ada. Caranya yaitu dengan menerapkan Pancasila. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, semuanya mengandung nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Seperti pertama, mengenai konsep ketuhanan. Yang kedua, konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan. Keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, Pancasila merupakan jawaban yang sangat tepat untuk menjalankan moderasi beragama di Indonesia ini. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, ideologi bangsa yang dicetuskan oleh pendiri-pendiri bangsa ini dan juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Bagaimana realisasi Pancasila dalam moderasi beragama? Ada yang bisa kasih contoh? Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya sholat 5 waktu. 2. Contohnya tidak memilih teman. 3. Persatuan Indonesia, gotong royong. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya permusyawarah. Contohnya tidak berantem. Oke, boleh. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalkan kita punya makanan mau berbagi ke teman dan temannya ada cuma 1, itu banyak, berarti kita harus membagikan semuanya. Nah, oke, jadi kalian udah paham ya bagaimana kita merealisasikan Pancasila dalam moderasi beragama, dan kita juga telah menerapkan protokol kesehatan ya. Karena tempatnya terbatas, jadi kita sudah berusaha untuk menjaga jarak. Oke teman-teman, makasih ya atas diskusi untuk hari ini. Sama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini
pembahasan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan dan nonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.